sekian lama, bagai lembaran buku yang terbuka tiba-tiba. Cerita yang dulu. Cerita dimulai ketika seorang gadis berlari ketakutan di tengah hutan Gunung Li. Ia berusaha menghindari kejaran monyet liar yang hendak menyerangnya. Tak diketahui apa yang sebenarnya terjadi setelah peristiwa itu. 8 tahun setelah menghabiskan masa hidupnya di Gunung Li, ia akhirnya kembali ke ibu kota untuk melangsungkan pernikahannya dengan Raja Ding. Gadis itu bernama Ye Li. Di saat yang sama, kediaman keluarga Ye tengah digemparkan oleh sebuah pencurian. Sebuah plakat kehormatan pemberian kaisar yang bertuliskan, "Keluarga yang berjasa dan berbudi baik dilaporkan hilang." Ye Wending, tuan pertama keluarga Ye, segera membahas peristiwa tersebut bersama Ye Wenhua, tuan kedua sekaligus ayah Ye Li, serta Ye Wenshen, tuan ketiga keluarga Ye. Menyadari betapa berharganya plakat itu, Ye Wending memerintahkan Li Feibei beserta para pengawalnya untuk segera menemukannya. Di tengah kekacauan tersebut, hubungan Ye Li dan ayahnya yang memang telah lama renggang kembali memanas. Ye Wenhua memaksa putrinya menyerahkan kotak berisi harta peninggalan mendiang ibu kandungnya. Ia mencurigai plakat yang hilang disembunyikan di dalam kotak itu. Namun setelah dibuka, tidak ada plakat yang ditemukan. Isinya hanyalah beberapa barang peninggalan yang nilainya tidak seberapa. Kebingungan, Ye Li kemudian meminta penjelasan kepada ibu angkatnya, Nyonya Wang, yang selama ini dipercaya menjaga seluruh harta peninggalan mendiang ibunya. Ketegangan akhirnya mereda ketika plakat kehormatan itu ditemukan mengapung di kolam kediaman keluarga. Melihat kondisinya yang basah, Ye Wending segera memerintahkan Li Feibei untuk membersihkan dan mengeringkannya. Sementara itu, kesalahpahaman mengenai kotak harta yang sempat tertukar dengan milik Ye Ying akhirnya berhasil diselesaikan. Kotak berisi peninggalan mendiang ibu Ye Li pun dikembalikan kepada pemiliknya, menutup sementara kekacauan yang terjadi di kediaman keluarga Ye. Kini, Ye Li tinggal di kediaman keluarga Ye bersama para pelayan setianya, Tao, Xing, Qing Yu, dan Qing Shuang. Saat malam tiba dan suasana mulai hening, Ye Li kembali larut dalam kenangan bersama mendiang ibu kandungnya, Xu Wanzhou. 8 tahun telah berlalu sejak dirinya diasingkan ke Gunung Li. Namun selama waktu itu, tak seorang pun dari keluarganya pernah datang menjenguk ataupun sekadar menanyakan keadaannya. Ingatannya kembali pada masa lalu, ketika sang ayah meninggalkan ibu kandungnya seorang diri. Sebenarnya, kepulangan Ye Li ke ibu kota bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan titah mendiang kaisar, ia telah dijodohkan dengan Raja Mo Jingli. Namun karena suatu peristiwa, takdir mereka berubah. Adiknya, Ye Ying, justru menjadi wanita yang menikah dengan Raja Mo Jingli, sedangkan Ye Li menikah dengan Raja Ding, seorang pangeran yang kini hidup dengan kondisi cacat akibat luka yang pernah dideritanya. Hari pernikahan pun tiba. Kedua saudari itu melangsungkan pernikahan mereka di hari yang sama. Setelah memohon restu kepada kedua orang tuanya, Ye Li menjadi orang pertama yang meninggalkan kediaman keluarga Ye. Di kejauhan, Raja Mo Jingli hanya dapat memandang kepergiannya dengan tatapan penuh misteri, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Tak lama kemudian, Mo Wouyu, keponakan Raja Ding, datang mewakili pamannya untuk menjemput Ye Li menuju kediaman Raja Ding. Sesampainya di sana, Wenran, kakak ipar Raja Ding, meminta Ye Li menunggu hingga Raja Ding bersedia menemuinya. Namun setelah menunggu cukup lama tanpa kepastian, Ye Li memutuskan untuk mencari suaminya sendiri. Langkahnya dihentikan oleh Elvi Cheng, kepala biro astronomi yang juga bertugas membantu proses kultivasi Raja Ding. Ia melarang Ye Li menemui sang pangeran. Namun karena hari itu adalah hari pernikahan mereka, Ye Li tetap memaksa masuk. Ye Li memungutnya satu persatu sebelum akhirnya menemui Raja Ding secara langsung. Sayangnya, alih-alih mendapat sambutan hangat, ia justru disambut dengan sikap yang begitu dingin dan penuh penolakan. Meski demikian, Ye Li tidak menyerah.
Ia tetap membujuk Raja Ding agar menghadiri upacara pernikahan mereka. Perdebatan kembali terjadi ketika Elfi Cheng muncul dan sekali lagi berusaha menghentikan mereka. Atas perintah Ibu Suri, ia melarang Raja Ding meninggalkan tempat kultivasinya. Namun dengan keberanian dan keteguhannya, Ye Li berhasil mendesak Elfi Cheng hingga akhirnya Raja Ding dapat berangkat bersamanya. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan lancar dan hikmat. Namun malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan bagi pasangan pengantin itu, justru berubah menjadi kekecewaan bagi Ye Li. Raja Ding kembali bersikap dingin dan menjaga jarak darinya. Bahkan ketika Ye Li memberikan sebuah hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Karena berkat pernikahan ini, ia akhirnya bisa meninggalkan kehidupan pengasingannya di Gunung Li. Raja Ding tetap tak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Tanpa menerima ketulusannya, ia berbalik pergi, meninggalkan Ye Li seorang diri di malam pertama pernikahan mereka. Dua bulan sebelumnya, Ye Li bersama Qing Shuang akhirnya turun dari Gunung Li dengan menaiki kereta kuda. Setelah para pengawal yang ditugaskan menjemputnya membantu membayar ongkos perjalanan, Ye Li tidak langsung pulang ke kediaman keluarganya. Ia memilih singgah sejenak di sebuah kedai, berharap dapat mengetahui keadaan kediaman Raja Ding. Di sana, pemilik kedai menceritakan bahwa suasana yang dulu dipenuhi ketakutan kini perlahan mulai membaik, jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Semua itu berawal 8 tahun lalu, ketika kakak Raja Ding, Mo Xiuwen, memimpin pasukan menuju ibu kota tanpa titah dari kaisar, hingga keluarga Raja Ding dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Sementara Raja Ding berhasil selamat, meski harus mendekam di penjara dengan kedua kakinya yang kini lumpuh. Mendengar kisah itu, Ye Li seketika teringat pada masa kecilnya. Sesaat sebelum Mo Xiuwen menjalani eksekusi, ia pernah menemuinya. Kala itu, Ye Li menyampaikan bahwa Akademi Gunung Li berutang budi atas jasa-jasanya dan berjanji suatu hari nanti akan membalas kebaikan tersebut. Kenangan itu masih terpatri jelas di benaknya. Keadaan di ibu kota benar-benar berbeda dengan kehidupan di Gunung Li. Di istana, setiap orang mengenakan pakaian mewah dan mahkota yang melambangkan status mereka. Sementara di Gunung Li, seutas tali sederhana untuk mengikat rambut sudah lebih dari cukup, selama terasa nyaman. Tak lama setelah tiba di kediaman Raja Ding, Ye Li didandani oleh para pelayannya. Awalnya ia menolak, karena tidak terbiasa dengan segala kemewahan itu. Namun mengingat ia akan bertemu kakak iparnya, akhirnya Ye Li mengizinkan mereka merias dirinya. Sayangnya pertemuan itu harus dibatalkan. Kondisi Wenran sedang kurang baik. Ia tampak selalu menyendiri, seolah menyimpan beban yang tak mampu diungkapkan. Bahkan hubungannya dengan putranya, Wo Yu, terlihat begitu renggang. Sementara itu, Raja Ding tak kunjung kembali ke paviliun. Menjelang malam, Ye Li pun memutuskan untuk beristirahat. Dalam tidurnya, bayangan kelam kehidupannya di Gunung Li kembali menghampiri hingga membuatnya terbangun. Qing Yu yang mendengar kegelisahannya segera datang menanyakan keadaan. Setelah Ye Li meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja, Qing Yu pun pergi. Namun Qing Shuang masih belum tenang. Memahami bahwa sahabatnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, Ye Li mengajaknya tidur bersama. Qing Yu membicarakan sebuah kedai yang diberikan Wenran kepada Ye Li. Sayangnya, usaha itu kini dikelola dengan buruk oleh orang-orang yang dipercaya menjaganya. Meski demikian, Ye Li memilih untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, ia lebih ingin mengetahui keberadaan Raja Ding. Dari Qing Yu, ia mengetahui bahwa beberapa hari terakhir Raja Ding selalu berada di ruang baca. Ye Li pun segera menuju ke sana. Namun seperti sebelumnya, Li Ficheng kembali menghalangi jalannya. Dengan alasan menjalankan titah Ibu Suri, ia melarang Ye Li menemui suaminya. Ye Li mencoba menyadarkan Li Ficheng bahwa tindakannya sudah melampaui batas. Namun pria itu bersikeras bahwa semua yang ia lakukan hanyalah menjalankan perintah. Menurutnya,
Raja Ding harus menanggung dan menebus dosa langit yang melekat pada dirinya. Sebelum pergi, Ye Li sempat melontarkan sebuah kalimat yang membuat raut wajah Li Ficheng berubah. Seolah ia mengetahui rahasia besar tentang masa lalu pria tersebut. Setelah itu, Ye Li menemui pamannya, orang yang paling ia percaya di ibu kota. Ia meminta bantuan untuk menyelidiki latar belakang Li Ficheng. Dari penjelasan pamannya, karier Li Ficheng mulai melesat setelah menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan Muyang. Fakta itu menimbulkan kecurigaan baru mengenai asal-usulnya yang sebenarnya. Pembicaraan mereka terhenti ketika terjadi sedikit keributan. Istri Li Ficheng tengah bersiap mengikuti upacara persembahan pelita berkah. Ye Li tidak terlalu memedulikan kekacauan itu. Ia hanya meminta sebuah pelita karena esok hari ia ingin mempersembahkannya untuk Raja Ding. Namun saat akhirnya berniat menemui suaminya, Ye Li justru menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Di hadapannya, Raja Ding sedang menerima hukuman yang begitu kejam dari Li Ficheng. Hukuman itu disebut sebagai bentuk penebusan atas dosa langit yang ditanggungnya. Meski hatinya hancur melihat semua itu, Ye Li hanya mampu berdiri dari kejauhan. Ia tahu tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Setelah hukuman berakhir, Jin, pengawal setia Raja Ding, membawanya berendam agar rasa sakitnya sedikit mereda. Ketika Jin pergi mengambil minuman, Ye Li diam-diam menghampiri. Karena tak mendapat jawaban, saat memberi salam, Ye Li memberanikan diri masuk ke dalam ruangan. Ia berniat membersihkan abu yang masih menempel di rambut suaminya. Namun tanpa diduga, Raja Ding justru menariknya dan menceburkannya ke dalam air. Meski diperlakukan demikian, Ye Li sama sekali tidak marah. Dengan sifatnya yang ceria, ia tetap berusaha mencairkan suasana. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya di Gunung Li, tentang berbagai pelajaran yang ia dapatkan selama bertahun-tahun tinggal di sana. Perlahan suasana mulai melunak. Namun semuanya berubah ketika Ye Li tanpa sengaja menyebut nama Mo Xuan. Raja Ding seketika murka dan langsung mengusirnya. Ye Li pun memilih pergi. Namun sebelum meninggalkan ruangan, ia sempat mengajukan satu pertanyaan. Apakah Yang Mulia benar-benar sudah tidak mengingatku? Selama ini Ye Li selalu mengatakan bahwa pertemuan pertama mereka terjadi saat hari pernikahan. Namun itu hanyalah kebohongan. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika Ye Li masih kecil dan bepergian bersama ibunya, mereka diserang oleh sekelompok bandit. Dalam kekacauan itu, Ye Li terpisah dari sang ibu. Di saat itulah Raja Ding muncul dan menyelamatkannya. Sejak pertemuan tersebut, Ye Li diam-diam terus mencari tahu tentang dirinya. Raja Ding yang ia dengar dari berbagai cerita adalah sosok yang pemberani, ceria, dan selalu membawa harapan bagi orang lain. Namun, melihat pria yang kini berdiri di hadapannya begitu muram dan kehilangan semangat hidup, membuat hati Ye Li terasa semakin sesak. Di malam yang sama, Ibu Suri mendatangi Kaisar. Ia memarahi sang kaisar yang justru sibuk bermain judi di saat keadaan ibu kota sedang tidak menentu. Tak hanya itu, para pelayan yang berada di sana pun ikut menerima hukuman. Setelah kaisar berulang kali meminta maaf, Ibu Suri akhirnya memilih pergi. Keesokan paginya, Ye Li kembali menemui Raja Ding sambil membawakan makanan. Walau sikap Raja Ding masih dingin, Ye Li tetap memperlakukannya dengan penuh ketulusan. Ia bahkan berpura-pura hampir pingsan hanya untuk melihat apakah suaminya masih memiliki sedikit rasa peduli. Tak lama kemudian, Ye Li kembali bercerita tentang dirinya. Ia mengaku pandai membaca raut wajah seseorang, lalu dengan santai mencoba menebak isi hati Raja Ding. Sikapnya yang hangat dan tanpa pamrih, perlahan mulai meluluhkan tembok yang selama ini dibangun Raja Ding. Meski belum mengakuinya secara langsung, untuk pertama kalinya ia bersedia makan. Sementara Ye Li hanya duduk, tersenyum lega melihat suaminya akhirnya mau menyentuh makanan yang ia bawakan.
Beberapa waktu kemudian, Komandan Militer Huaixi, Yuan Fang, ditemukan tewas saat menyelidiki kasus penyelundupan senjata. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh prefek ibu kota, Gong Shu, tetapi besarnya pengaruh keluarga bangsawan Muyang di istana membuat penyelidikan berjalan penuh tekanan. Terlebih di tengah ketidakpastian Ibu Suri untuk menyerahkan kekuasaan kepada kaisar. Pada hari ulang tahun Dewa Keabadian, Ye Li menyalakan pelita dan menuliskan harapannya untuk Raja Ding. Namun, ia justru menemukan petunjuk penting setelah melihat nama asli yang tertulis pada pelita milik istri Li Weichang. Penemuan itu membangkitkan kembali kecurigaannya terhadap identitas Li Weichang. Di saat yang sama, terjadi perselisihan antara Jenderal Lu Changfu dan Prefek Gongshu mengenai siapa yang berhak menangani kasus pembunuhan Yuan Fang. Gongshu menolak menyerahkan penyelidikan karena menduga keluarga Muyang terlibat. Di tengah perdebatan, Li Feibei tanpa sengaja memanggil Li Weichang dengan nama Li Boying. Meski dianggap sebagai kesalahpahaman, panggilan itu menimbulkan kecurigaan. Ye Li kemudian menceritakan kisah masa lalu tentang Li Boying, seorang peramal yang dahulu pernah menipu Ibu Suri saat masih menjadi selir dengan menyuruhnya menebang seluruh pepohonan demi menghindari malapetaka. Setelah sang selir menjadi Ibu Suri, Li Boying diduga mengganti identitasnya menjadi Li Weichang demi memperoleh kepercayaan dan kedudukan di istana, bahkan memanfaatkan posisinya untuk mencelakai Raja Ding. Beruntung, kebenaran itu mulai disadari Ibu Suri setelah mendengar kecurigaan Prefek Gongshu. Atas pertimbangannya, penyelidikan kasus pembunuhan Yuan Fang dicabut dari Mahkamah Agung yang berada di bawah pengaruh keluarga Muyang. Ibu Suri memahami bahwa dugaan Gongshu bukan tanpa alasan, mengingat Huaixi merupakan kampung halaman istri bangsawan Muyang, sehingga keluarga tersebut memiliki keterkaitan yang patut dicurigai. Raja Ding akhirnya mengetahui kabar tersingkirnya Li Weichang dari sahabat sekaligus pemilik pavilion Mingyu, Feng Jiao. Di kediamannya, Raja Ding memperhatikan sepatu Ye Li yang tampak kotor dan memintanya untuk menunjukkan alas kaki tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat tulisan nama Li Weichang di bagian bawah sepatu Ye Li. Saat dimintai penjelasan, Ye Li mengaku sengaja menempelkan nama itu karena membenci Li Weichang yang selama ini telah memperlakukan suaminya dengan semena-mena. Ia percaya bahwa dengan menginjak nama tersebut, nasib buruk akan menimpa pemiliknya. Meski Ye Li menganggapnya hanya sebagai kepercayaan sederhana, kebetulan itu benar-benar terjadi ketika Li Weichang akhirnya kehilangan kedudukan dan tersingkir dari istana. Raja Ding kemudian menceritakan kebetulan yang menimpa Li Weichang kepada Jin. Meski tampak seperti kebetulan semata, Jin menduga Ye Li mungkin memiliki kaitan dengan kejatuhan Li Weichang. Namun, hingga saat itu semua masih sebatas dugaan yang belum terjawab. Di kediamannya, bangsawan Muyang membahas tuduhan yang mengaitkannya dengan kematian Yuan Fang. Ia bersikeras tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Zhang Hengyuan, utusan perdagangan laut, berusaha menenangkannya. Menurutnya, Prefek Gongshu dikenal sebagai pejabat yang adil, sehingga yang terpenting adalah menemukan pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, Ye Li yang merindukan kakak seperguruannya di Gunung Li menulis sepucuk surat untuk mengobati rasa rindunya. Raja Ding yang melihatnya memahami perasaan sang istri. Namun, Ye Li justru khawatir suaminya kembali menyuruhnya meninggalkan ibu kota. Ia kemudian mengatakan bahwa serangga kecil yang hinggap di pakaian Raja Ding merupakan pertanda keberuntungan. Ucapan sederhana itu perlahan meluluhkan hati Raja Ding. Suasana damai di ibu kota membuat Ye Li semakin betah tinggal di sana. Meski demikian, ia masih belum sepenuhnya memahami isi hati Raja Ding yang selalu menyembunyikan perasaannya.
Di sisi lain, Raja Ding menyadari bahwa tersingkirnya Li Weichang bukanlah akhir dari segalanya. Ia yakin ancaman yang lebih besar masih menanti, terutama karena kelicikan bangsawan Muyang. Kekosongan jabatan komandan militer Huaixi pun dimanfaatkan dengan penunjukan Lu Changfu sebagai pengganti. Sepulang dari paviliun sende miliknya, Ye Li bertemu Wen Ran yang hendak berobat kepada tabib ahli akupunktur Zheng yang baru kembali ke ibu kota. Ye Li sempat menawarkan bantuan karena memiliki kemampuan serupa, tetapi Wen Ran dengan halus menolaknya. Sesampainya di kediaman, Ye Li mengetahui Raja Ding masih mengurung diri di ruang baca. Saat hendak menemuinya, Jin menghentikannya dan meminta agar ia tidak mengganggu tuannya untuk sementara waktu. Ye Li pun memilih kembali dengan perasaan penasaran.